Sebuah film Press yang rilis baru-baru ini yang tentunya belum pernah direview di channel lain. Baik, langsung saja let's play and tabel. Opening film, kita akan diperlihatkan pada seorang wanita bergaun merah mendatangi sebuah pabrik daging bagong terbesar di kota. Tujuannya tiada lain adalah untuk menemui si Om Ganteng pemilik pabrik dengan maksud terselubung, yakni menginginkan hadiah berupa HP 17 Pro Max. Dan inilah Piece to Piece 2026. Kisah akan berfokus pada seorang polisi muda berprestasi bernama Kim. Ini orangnya, beliau sedang memaparkan laporan penyelidikan sekaligus merancang strategi penangkapan kepada para pengedar barang haram. Kelompok tersebut rupanya berkamuflase di sebuah pabrik daging yang kita lihat di awal film tadi untuk menjalankan sebuah transaksi jual beli. Beliau bernama Kapten Wu, merupakan atasan dari Kim yang akan memimpin misi kali ini dalam menggerebek pabrik-pabrik sekaligus gudang penyimpanan barang haram. Tapi sebelum itu, Kapten Wu lekas memilih anggota terbaiknya untuk menjalankan misi tersebut. Inilah si Om Ganteng tadi. Faktanya dia bukan hanya pemilik pabrik daging sapi, melainkan pimpinan dari penyelundup barang haram yang disimpan dalam organ-organ hewan yang mereka jagal. Tepat pada waktu itu, datanglah sekelompok orang yang hendak akan membeli produk terlarangnya. Dirasa barangnya cukup bagus, maka tanpa basa-basi transaksi pun berjalan sangat cepat. Singkat cerita, saat proses transaksi selesai dilakukan dan si pembeli akan meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba datanglah 5 orang bertopeng menyerang tempat itu. Bahkan kelompok pembeli dan semua pekerja dibantai habis tak tersisa demi tujuan utama mereka. Apalagi kalau bukan untuk merampok uang. Sebiadab-biadabnya kelompok bertopeng masih kalah level dari para penghuni kursi 5 tahun yang justru merampok uang rakyat dengan cara menjijikan. Bahkan menurut logika, kelakuan penghuni kursi 5 tahun lebih biadab daripada yang dilakukan oleh 5 orang bertopeng dan mungkin harus diseperti ini kan. Seperti biasa, para penegak hukum ini selalu datang terlambat. Awalnya mereka akan menggerebek dan menangkap para pengedar berikut pembelinya. Justru keduluan dengan aksi 5 orang perampok bertopeng yang faktanya lebih peka terhadap bahaya narkoboy bagi generasi bangsa. Meskipun cara yang dilakukan mereka salah di mata hukum. Kapten Wu yang hendak menyusul ke TKP tak sengaja berpapasan dengan mobil ugal-ugalan dan cukup mencurigakan. Maka dari itu, dengan insting tajamnya, beliau lekas mengejar laju mobil dengan gasnya yang sudah mentok. Mengetahui mobil mereka sedang dikejar oleh polisi, maka si sopir dengan pelontongnya membawa mobil sampai ke trotoar jalan yang harusnya dipakai pejalan kaki. Ini malah dipakai berdagang dan sungguh kasihan gerobak serta jongkok harus hancur tanpa orang berseragam harus turun tangan ke lapangan. Adegan kejar-kejaran pun terjadi secara intens, bahkan kita bisa lihat betapa amburadulnya kedua mobil tersebut. Akan tetapi saya dibuat terkejut tatkala para perampok dengan nekat melakukan hal ini dengan sangat cepat sehingga beruntung Kapten Wu selamat dari kejadian berbahaya tadi, sedangkan untuk para perampok bertopeng diketahui hendak akan membakar mobil mereka dengan tujuan agar bisa menghilangkan jejak dengan sangat sempurna. Singkat cerita, diadakanlah sebuah rapat darurat di kantor kepolisian yang bertepatan dengan acara tersebut.
Diperkenalkanlah seorang anggota baru diketahui akan bergabung dengan kelompok Kapten Wu dalam mengusut kejadian viral tempo hari. Berdasarkan analisis wanita cerdas bernama Amoy ini, terkuaklah bahwa para pelaku perampok hanya menyasar pada para kartel berikut bos-bos pelaku bisnis ilegal juga kejahatan lainnya. Maka dengan ini bisa sedikit memperjelas, mungkin saja mereka adalah kelompok vigilante yang tak puas dengan aturan hukum tumpul ke atas tajam ke bawah. Sejenak kita berpindah pada sebuah tempat perawatan mobil paling terkenal di kota tersebut. Ada seorang pelanggan wanita yang rutin datang ke sana untuk melakukan servis berkala pada mobil kesayangannya. Tapi tak lama kemudian, datanglah seorang pria pecundang diketahui merupakan kekasih si wanita. Dengan terpara ruguh, melakukan hal seenaknya karena indikasi kecemburuan tak beralasan, hingga berani menantang para montir-montir di tempat tersebut. Tak lama datanglah Kapten Wu untuk meredam ketegangan di antara mereka. Entah apa maksud dari sang kapten. Yang jelas, dia juga bertujuan akan memperbaiki mobil rusaknya akibat kejar-kejaran kemarin. Dan mari saya perkenalkan Anda pada kelompok terbesar penguasa jalannya bisnis barang haram di kota ini. Kita panggil saja dia si bos. Dengan peristiwa kematian para jaringan-jaringannya oleh kelompok perampok bertopeng, sontak itu membuat si bos memperkuat pengawasan dan penjagaan yang urusan ini dipercayakan pada si tangan kanan. Untuk masalah di lapangan, si tangan kanan nyatanya tidak turun sendiri, melainkan menyuruh mata-mata memahami dan melaporkan kondisi terkait yang berhubungan dengan situasi bisnisnya. Sambil menunggu mobilnya selesai diperbaiki, dengan penuh keramah tamahan pimpinan bengkel mengajak Kapten Wu makan bersama, menyantap makanan bernutrisi gratis. Tanpa ia sadari, ada sedikit keanehan di tempat itu yang membuat saya curiga. Apakah mereka ini adalah kelompok perampok bertopeng? Tak berselang lama datang kembali satu anggota kepolisian bernama Kim. Usut punya usut, dia juga memiliki maksud sama, yaitu hendak memperbaiki mobilnya yang rusak sembari menemui sang kapten dan akan membahas mengenai perkembangan informasi tentang kejadian kemarin. Tapi niatnya itu seketika sirna tatkala melihat lezatnya hidangan tersaji di meja makan. Dikarenakan mobil sang kapten rusak parah, sedangkan ia harus bertugas sekarang juga, si pemilik bengkel menawarkan opsi untuk memakai mobilnya saja, meskipun pada faktanya hal itu melanggar kode etik bertugas. Namun si pemilik bengkel berjanji akan menjaga rahasia ini rapat-rapat. Malam harinya masih di tempat yang sama, yakni kantor kepolisian, Kapten Wu melakukan lembur beserta para anggota tim untuk menyelidiki lebih jauh keterkaitan antara kasus pembunuhan dengan kasus perampokan baru-baru ini. Yang menarik adalah ternyata Kim dan Amoy memiliki hubungan spesial. Diketahui pada akhir tahun ini mereka akan melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan setelah semua kasus ini selesai sesuai dengan target misi tim. Sedangkan untuk Kapten Wu sendiri, beliau hendak mendatangi sebuah bar yang diindikasikan ada kaitannya dengan kejadian kemarin. Benar saja, salah seorang dari antek-antek asing, benar saja, salah seorang dari kronco bos mafia mengamati para anggota dan lekas memberitahukan pada pimpinannya. Di luar ekspektasi saya, ternyata si mata-mata dari bos mafia sebenarnya adalah informan kepolisian. Itu terbukti saat beliau memberitahukan bahwa kasus pembunuhan itu dilakukan oleh bos mafia and the gang. Sedangkan untuk pelaku perampokan masih misterius dan tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan. Sebelum pergi, si informan memohon agar menyelamatkan salah satu keluarganya yang berada di tangan si bos mafia. Tepat beranjak 1 meter setelah keluar dari mobil, tiba-tiba fokus kita sejenak berpindah pada Kapten Wu. Sepintas ia melihat topeng yang digunakan para perampok melintas di hadapannya. Hingga pada akhirnya beliau menyusuri beberapa ruangan hingga tiba di suatu tempat yang penuh dengan pengunjung bertopeng. Maka tak heran jika sang kapten berbuat nekat menyuruh mereka menghentikan alunan musiknya.
Tak terima pestanya dihentikan begitu saja, si anggota mafia mengancam Kapten Wu untuk segera pergi dari tempat ini sekarang juga. Tapi Kapten Wu hijige da maung, tak gentar meskipun dikelilingi banyak lawan sehingga dan ya, meskipun botol terus dilayangkan ke arah tubuhnya hingga pecah, anehnya, beliau sedikit pun tidak nampak raut kesakitan, malah semakin menguatkan serangan balik terhadap lawan. Adegan pergelutan pun terhenti tatkala bawahan Kapten Wu beserta pasukannya masuk ke ruangan dan lekas mengamankan orang terkait termasuk si anggota mafia. Kita kembali lagi pada Kim yang kini ternyata sedang dalam bahaya besar. Ia akan segera dipateni karena telah berani mengusut dan mengusik bisnis dari kelompok pengedar. Tepat saat Kim akan dihabisi oleh para penjahat, tiba-tiba ya, bukannya polisi yang datang tepat waktu, melainkan para kelompok bertopeng justru menyelamatkan Kim dari kematian, dan inilah aksi kebrutalan mereka. Dengan mengorbankan para keronco, si pimpinan penjahat mengira ia akan terbebas dari pengejaran, tetapi entah harus saya panggil apa mereka kalau saja disebut perampok, tapi mereka tidaklah mengambil uang rakyat kecil. Justru kelompok bertopeng ini gencar menghabisi para mafia barang haram dan mengambil semua hartanya agar bisnis ini tidak berjalan. Yang sudah kita ketahui bersama, narkoba merupakan perusak utama generasi bangsa. Mereka telah salah mengira bisa dengan mudah terbebas begitu saja dari cengkraman para kelompok bertopeng. Sebab kemanapun orang jahat pergi, sang vigilante bertopeng tak akan membiarkan sedikit pun celah bagi para penjahat untuk begitu saja dibiarkan hidup dengan tenang. Wow, ternyata beliau adalah si pemilik bengkel dengan para rekannya yang kita lihat di awal film tadi. Setelah melakukan beberapa penyiksaan terhadap orang biadab ini, mereka pun sengaja melepaskannya begitu saja, akan tetapi inilah alasan kenapa si wanita yang dipilih menjadi algojo. Hal itu tiada lain karena adanya dendam di masa lalu sehingga tepat saat mereka akan pergi, tiba-tiba Kim datang menodongkan pistolnya setelah mengetahui bahwa mereka adalah sosok di balik perampok bertopeng. Bukannya berterima kasih, Kim yang terikat oleh hukum buatan manusia pun meminta mereka agar menyerahkan diri pada pihak kepolisian. Beliau mengatakan pada Kim lebih baik ia mati di tangannya daripada harus tunduk pada hukum yang bisa diperjualbelikan dengan uang. Aksi ini mereka lakukan alasannya karena seolah-olah sebagai bentuk kekecewaan dari gagalnya sistem hukum negara dalam menjamin keadilan dan keamanan bagi para warganya. Tak disangka salah satu rekan lekas menembak Kim tepat ke area vital dengan alasan anggota polisi ini akan membahayakan misi mereka selanjutnya. Namun aksi ini justru menimbulkan sedikit konflik internal karena diketahui prinsip si pimpinan yang tidak akan pernah merampok rakyat kecil, apalagi sampai menghabisi orang tak bersalah termasuk Kim yang merupakan sosok seorang polisi jujur. Dengan penuh penyesalan, si pimpinan bertopeng meminta maaf pada Kim untuk kemudian lekas mengakhiri penderitaannya agar tidak merasakan sakit yang berkepanjangan karena diketahui kondisinya saat ini tidak akan bisa tertolong lagi. Seperti biasa dan sudah menjadi kebiasaan bahwa para petugas di film selalu datang terlambat, dan alangkah dibuat terpukulnya sang kapten saat mengetahui pria yang terbujur kaku tersebut ternyata merupakan bawahannya sendiri.
Gugurnya Inspektur Kim membawa luka mendalam di tubuh kepolisian, terutama kepada para anggota tim di bawah pimpinan Kapten Wu, dan sungguh tidak terbayang apa yang dirasakan oleh Amoy saat ini. Sejenak kita lupakan kesedihan Amoy dan kawan-kawan. Kita berpindah pada pimpinan bertopeng, terlihat masih larut dalam penyesalan. Sedangkan di sampingnya, para rekan sibuk mengobati salah seorang dari mereka yang terkena luka tembak. Dampak dari ketidakmampuan menahan emosi atas kehilangan anggota terbaiknya, Kapten Wu lekas mendatangi si napi yang tiada lain adalah si antek-antek bos mafia, guna memaksanya mengatakan siapa dalang di balik atas tewasnya Inspektur Kim. Dalam keterpurukan tim, datanglah angin segar yang memberikan informasi baru mengenai saksi wanita yang terkait dengan korban kasus pembunuhan. Seolah tak ingin menyia-nyiakan pengorbanan Inspektur Kim selama ini, mereka pun berjanji akan menyelesaikan kasus tersebut secepat mungkin. Dan inilah saksi wanita yang dicari pihak kepolisian, terlihat sedang bersama salah satu dari anggota perampok bertopeng. Faktanya, pria ini menyukai wanita malam tersebut, namun karena si wanita mengetahui background dari pria di hadapannya yang merupakan seorang perampok, sontak ia pun langsung menolak cintanya. Alhasil, lagi dan lagi, Kapten Wu datang terlambat ke lokasi, dan bukan Kapten Wu namanya. Jikalau ia akan menyerah dengan keadaan, melihat ada puntung udut di tempat itu, maka dengan gercep sang kapten langsung melakukan pencarian. Dengan skill menangkap penjahat tingkat tinggi, maka tak heran jika sang kapten mampu dengan mudah meringkus target tanpa bantuan siapapun. Dan alangkah dibuat terkejutnya sang kapten saat mengetahui bahwa pelaku di balik masker ternyata orang-orangnya si pemilik bengkel. Akankah kasus ini akan cepat terbongkar? Mari kita lanjutkan saja. Mengetahui fakta besar di balik perampokan yang terjadi, akhirnya sang kapten melakukan inspeksi secara totalitas sehingga ia menemukan sebuah chip pelacak sekaligus perekam di spion mobilnya, di mana pelakunya siapa lagi kalau bukan si pemilik bengkel CS. Setelah rahasia mereka terbongkar, si pemilik bengkel atau pimpinan rampok bertopeng menelpon sang kapten hendak menjelaskan alasan kenapa mereka melakukan hal itu. Faktanya, kelompok ini terbentuk dari penderitaan para budak korban sindikat jual beli manusia, di mana penegak hukum saat itu malah melindungi bos penguasa kejahatan daripada memberikan perlindungan pada mereka rakyat jelata yang sama-sama sudah pasti memiliki hak hidup dalam jaminan keamanan negara. Setelah panggilannya berakhir, mereka bergegas pergi dari tempat itu, membawa bekal untuk aksi pelarian berikut peralatan tempur yang akan mereka gunakan untuk melakukan balas dendam, yakni rencana menghabisi bos mafia narkoboy sekaligus pimpinan aksi penjualan manusia di masa lalu. Untuk menghilangkan jejak, mereka membakar bengkel hingga menjadi berita trending di televisi, bukan tanpa alasan. Hal itu dilakukan demi mengalihkan perhatian media agar tidak terfokus pada mereka yang sebenarnya, hingga berencana melakukan pelarian ke luar negeri. Sudah menjadi kepastian jika Kapten Wu akan menginterogasi si pria yang merupakan salah satu anggota dari perampok bertopeng. Orang tersebut tidak bisa mengelak lagi saat beliau menunjukkan alat penyadap yang memang telah mereka pasang sebelumnya. Lantas, si pria ini pun mengakui perbuatannya, bahkan mengatakan fakta mengejutkan bahwa dalang di balik semua kejahatan ini tiada lain adalah sang komandan kepolisian itu sendiri. Di waktu yang sama di tempat lain, terlihat si tangan kanan hendak akan menemui mitra bisnisnya di sebuah bar tanpa ia ketahui bahwa taksi yang ia tumpangi saat ini dibawa oleh malaikat mautnya tiada lain adalah si pimpinan bertopeng. Kemudian, saking banyaknya dosa hakul adami si tangan kanan di masa lalunya karena telah membawa banyak nyawa dalam bahaya yang diserahkan pada bos mafia hanya untuk mendapatkan sebuah jabatan, maka inilah konsekuensi yang harus diterima, yakni disiksa perlahan dengan cara begitu menyakitkan.
Tak lama setelah aksi barusan, datanglah para kronco yang terlambat datang untuk menyelamatkan pimpinan gengnya. Di waktu yang bersamaan pula, pasukan kepolisian sudah tiba di lokasi sehingga dapat dipastikan terjadi pertempuran kompleks antara tiga pihak yang berbeda. Pihak kepolisian diuntungkan dengan situasi ini karena dalam satu misi di lokasi yang sama, mereka bisa menemukan dua target pencarian sekaligus. Sedangkan untuk pihak kelompok bertopeng yang sudah tidak bertopeng lagi karena jati diri mereka telah terbongkar, berniat menghabisi semua antek-antek bos mafia, namun sedikit pun tak ingin berseteru dengan kepolisian sesuai prinsip kelompok mereka sebelumnya. Menyadari sahabatnya terluka cukup parah, maka pria ini memutuskan untuk menyerahkan diri terhadap pihak kepolisian agar supaya si sahabat cepat mendapatkan perawatan. Akan tetapi, naas, mereka harus tewas oleh serangan mematikan dari antek-antek bos mafia. Sedangkan untuk si wanita dari kelompok bertopeng, dengan membawa dendam membara, hendak akan menghabisi salah satu pimpinan kelompok mafia yang dahulu telah menggadabahnya. Di ruangan berbeda, si pimpinan rampok bertopeng sedang membawa si tangan kanan bos mafia yang sekarat sebagai tameng. Namun karena musuh ini terus memberontak, sehingga kejadian tersebut disaksikan langsung oleh Kapten Wu yang menyuruh untuk segera menghentikan aksinya. Terjadi sebuah perdebatan di mana kedua belah pihak saling mengklaim kebenaran masing-masing. Kapten Wu ditugaskan untuk menangkap pelaku kriminal berdasarkan aturan hukum, sedangkan si pimpinan bertopeng berprinsip bahwa ia sedang menghabisi para penjahat yang seolah dilindungi oleh hukum itu sendiri. Tak selesai dengan beradu argumen, maka adegan baku hantam pun terjadi. Terkuaklah fakta mengejutkan bahwa mereka berdua ini merupakan salah satu angkatan di Akademi Kepolisian. Akan tetapi si pemilik bengkel memilih keluar dari kesatuannya untuk menjadi seorang vigilante atau seseorang yang menghukum penjahat dengan cara dan oleh tangannya sendiri. Pertarungan seketika terhenti saat si wanita dari kelompok bertopeng menodongkan pistol tersebut pada Kapten Wu, tetapi musuh akhirnya modar. Sedangkan si pimpinan bertopeng lekas melarikan diri berharap bisa menyelamatkan wanitanya. Namun apalah daya, mereka berdua kini telah terkepung. Apalagi wanita malang ini sudah dalam kondisi sekarat, maka mereka lebih baik melakukan hal ini daripada menyerahkan diri terhadap penegak hukum yang sejak awal sudah membuat mereka kecewa. Di akhir cerita, Kapten Wu dan kawan-kawan mendapat penghargaan dari petinggi kepolisian pusat dan menaikkan jabatannya menjadi seorang komandan, di mana setelah mengalami beberapa pelajaran berharga, beliau berjanji akan menjadi penegak hukum yang amanah dengan tidak tajam ke bawah tumpul ke atas, meskipun pada kenyataannya hukum buatan manusia begitu mudah dimanipulasi dan disalahgunakan. Kemudian film pun tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah hukum buatan manusia bisa dimanipulasi oleh kata-kata, akan tetapi kebenaran absolut akan tetap tegak meski tanpa suara sekalipun. Saya Kim dan keluarga mengucapkan selamat beraktivitas saudaraku, tetap semangat, tetap menonton film aslinya ya. Jangan lupa untuk bersyukur hari ini. See you next time.